Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi pengujian hipotesa seperti itu. Untuk pengujian hipotesa ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menghipotesiskan atau menduga seperti itu. Ya. Lebih jelasnya mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dasar dari hipotesa. Hipotesa adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Jadi kalau kita mau melakukan pengujian itu kita harus melakukan hipotesa terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, apakah kita akan menerima atau menolak hipotesis atau dugaan yang telah kita lakukan seperti itu. Berikutnya ciri-ciri dari hipotesis yang baik. Nah, yang pertama, hipotesis itu harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta, pastinya ya. Jadi sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Yang keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Itu adalah keenam ciri-ciri hipotesis yang baik. Tolong ingat-ingat, walaupun nanti pada waktu ujian nggak akan keluar ciri-ciri hipotesis seperti itu, tapi setidaknya Anda sudah paham, dan nanti pada waktu Anda membuat hipotesis itu harus memuat 6 poin ini, karena ini adalah suatu konsep yang didasarkan dari pengujian hipotesis seperti itu. Oke. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0, bukan HO, H0 ya, adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Jadi hipotesis 0 adalah hipotesis yang akan dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Disebut hipotesis 0 karena hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaan 0 dengan hipotesis sebenarnya. Jadi hipotesis ini adalah sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan soalnya seperti itu. Yang kedua, setelah hipotesis 0 ada hipotesis alternatif atau namanya hipotesis kerja, atau biasanya disingkat HA atau HI, H1. Biasanya itu saya lebih atau lebih terbiasanya itu H0 dan H1 atau HI seperti itu, adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan dari H0. Jadi contohnya misalkan H0-nya hari ini hujan, berarti HI-nya atau H1-nya adalah hari ini tidak hujan. Contoh lain misalkan hari ini data itu distribusinya normal, maka H1-nya data itu distribusinya tidak normal seperti itu. Itu ya, itu perbedaan dari H0 dan H1. Nah, H0 dan H1 ini dalam sebuah soal itu selalu ada. Jadi dia selalu ada, tergabung menjadi satu karena dia merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ini, ada yang namanya jenis-jenis rumusan hipotesis. Jenis-jenis rumusan hipotesis ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau tidak ada hubungan. Itu ya, itu hipotesis deskriptif, atau dia hanya namanya deskriptif ya, mendeskripsikan seperti itu. Ini contohnya
suatu perusahaan minum harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampur paling banyak 1%. Nah, ini ada yang harus Anda perhatikan. Paling banyak, jadi misalkan saya makan paling banyak 1 piring. Nah, berarti paling banyak itu kan otomatis bisa nggak kita makan 2 piring? Tidak bisa. Maka ketentuannya kurang dari, jadi saya makan kurang dari 2 piring, seperti itu. Kalau paling sedikit, kebalikan, itu adalah lebih dari. Ini yang poin ini yang biasanya pada bingung ini. Jadi tolong diperhatikan lagi, sekali lagi saya ulang. Kalau paling banyak dalam tanda matematis itu kurang dari, paling sedikit adalah lebih dari. Kita lihat soalnya. Salah satu unsur kimia hanya boleh dicampur paling banyak. Nah, paling banyak ini ya, ada kata kunci paling banyak. Maka hipotesis statistiknya adalah H0 tadi adalah hipotesis yang awal, itu mu kurang dari 0,01 kan 1% ya. HA-nya atau H1-nya lawannya kurang dari apa? Lebih dari, tapi tidak pakai sama dengan, seperti itu. Ya, ini hipotesis deskriptif, hanya mendeskripsikan, gitu ya. Jadi tidak ada perbandingan, seperti itu. Nomor 2 setelah hipotesis deskriptif adalah contohnya lagi nih, ada contoh lagi terkait dengan seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A 450 jam dan B adalah 600 jam. Dengan statistik, maka didapatkan karena ini adalah merek A sama dengan, maka H0-nya juga sama, M sama dengan 450, lampu B adalah sama dengan 600, maka M-nya juga sama dengan 600, seperti itu. HA-nya, apa HA-nya? Lawannya dari M. Kalau sama dengan berarti apa? Tidak sama dengan, itu ya. H0-nya juga tidak sama dengan, itu ya. Itu adalah deskriptif, seperti itu ya. Next, berikutnya adalah hipotesis komparatif. Komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu perubah atau lebih dan lebih pada sampel yang berbeda ya. Jadi di sini lebih menunjukkan dugaan nilai. Nah, kalau tadi hanya deskriptif, sekarang sudah masuk ke dugaan nilai, seperti itu. Nah, contohnya ini. Apakah ada perbedaan efektivitas antara metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B? Jadi ada rumusan itu, maka untuk rumusannya, hipotesisnya ada 3 macam pasti. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan. Karena tidak terdapat itu berarti apa? M1 misalkan yang A, M2 adalah yang B, maka M1 sama dengan M2, seperti itu ya. M1 sama dengan M2 itu H0-nya, H1-nya M1 tidak sama dengan M2. Ini dinamakan uji hipotesis dua pihak. Kenapa dua pihak? Karena dia sama dengan kedudukannya. Yang kedua, efektivitas metode pembelajaran A kurang dari metode pembelajaran B. Dari sini sudah kelihatan A kurang dari sama dengan, maka H0 jadi apa? M1 kurang dari sama dengan M2, sehingga H0-nya M1 kurang dari M2, H1-nya jadi apa? M1 lebih dari M2, seperti itu. Ini dinamakan uji satu pihak bagian kanan, karena yang positif adalah yang kanan, seperti itu ya. Yang ketiga, metode pembelajaran A
lebih sama dengan metode pembelajaran B. Lebih dari sama dengan ini nih, harus dikata kuncinya ini. Maka H0 jadi apa? M1 lebih dari sama dengan H1 nya adalah M1 kurang dari M2. Karena yang positif atau lebih besar dari yang sebelah kiri, maka satu pihak kiri seperti itu. Itu adalah jenis hipotesis komparatif, atau dia sudah menyatakan nilai dugaan dari suatu peubah seperti itu. Itu adalah jenis hipotesis yang ketiga ya. Baik. Berikutnya adalah hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis hubungan adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel. Contohnya, jadi kita menyatakan apakah ada hubungan antara dua variabel itu. Contohnya ini, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Kalau kita lihat apakah ada hubungan, maka kalau kita lihat ini ya, rumusan hipotesisnya tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Ya, misalkan kita ambil tidak ada, ya enggak? Kalau tidak ada, itu adalah berarti apa? Ya ini, berarti ini H0 itu ini ya, rho, simbol menunjukkan kuatnya hubungan. Maka rho itu sama dengan 0. Kalau H1 nya adalah rho itu tidak sama dengan 0. Karena tidak ada hubungan, maka rho itu sama dengan 0. Ya, itu ya. Itu kalau tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan gimana Pak? Ya kebalikan aja. Berarti rho yang H0 nya adalah rho tidak sama dengan 0. Berarti H1 nya adalah rho sama dengan 0. Seperti itu. Itu tentang hipotesis hubungan atau asosiatif. Gitu ya. Ada dua kesalahan dalam pengujian. Dalam melakukan hipotesis itu ada dua kesalahan. Kesalahan pertama itu adalah kesalahan tipe 1, adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 yang benar seharusnya diterima. Itu kadang terjadi juga. Nanti setelah dihitung seharusnya di logika itu diterima, tapi perhitungannya ditolak. Itu kesalahan tipe 1 ya. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, yang seharusnya ditolak, seperti itu. Itu adalah tipe kesalahan. Nah, prosedur tahapan pengujian ini yang nanti Anda akan gunakan pada waktu materi pengujian distribusi normal, T kuadrat, C kuadrat. Awalnya seperti ini. Yang pertama adalah prosedur tahapan pengujian. Yang pertama merumuskan hipotesa ini. Tadi dari awal sudah saya sampaikan. Jadi hipotesis yang ada itu ada dua macam. Ada H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. H0 dalam tanda kutip sesuai soal, seperti itu. Kalau HI adalah atau H1 hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan, seperti itu. Dimana tadi ada tiga macam ya. Dalam menyusun hipotesis alternatif atau HI itu ada timbul keadaan berikut. Yang pertama, jika HI menyatakan harga parameter tidak sama dengan harga yang hipotesiskan, itu pengujiannya adalah dua pihak. Jadi kalau H0 nya sama dengan, HI nya adalah tidak sama dengan, itu namanya adalah uji dua pihak. Itu aja ingat-ingat ya. Ini nanti sementara nggak usah belajar, nanti nak bingung Anda seperti itu ya. Kalau H1I nya lebih dari, jadi kalau H1 lebih dari berarti H0 nya kurang dari ya. H1 lebih dari berarti apa? Dia dinamakan uji pihak kanan, seperti yang tadi kita bahas. Kalau H1 nya kurang dari, maka nanti dia dinamakan uji pihak kiri, seperti itu. Gitu ya.
Setelah menentukan H hipotesis ini, menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan itu biasanya adalah sudah menggunakan ketetapan yang digunakan itu 5% biasanya, seperti itu. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan menerima atau menolak H0 dengan cara membandingkan nilai tabel dengan distribusinya dengan nilai uji statistiknya, seperti itu. Ya. Nanti di sini sudah ada ketentuan penerimaan H0 terjadi jika uji statistik lebih kecil dari atau lebih besar dari nilai positif atau nilai negatif dari tabel. Itu penolakannya berarti uji statistiknya di dalam nilai kritis gitu. Nanti kita akan lebih mendalam kalau belajar ini di poin berikutnya. Yang keempat, menentukan uji statistiknya apakah Z, apakah C kuadrat atau F, seperti itu. Yang kelima, membuat kesimpulan, itu penerimaan dan penolakan H0. Jadi untuk langkahnya ada 5 langkah yang nanti harus Anda lakukan. Saya ulang, yang pertama adalah merumuskan hipotesis, wajib itu. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikan, menentukan kriteria pengujian. Nanti biasanya kriteria pengujian sesuai dengan H0, misalkan H0 kurang dari itu ditolak, H0 kurang dari L hitung lebih besar L tabel itu H0 ditolak, dan berikutnya seperti itu. Menentukan di statistik nanti ada proses perhitungan di sini, apakah uji Z atau uji T. Nah, setelah mendapatkan uji statistik nanti Anda akan mendapatkan L hitung. L hitung. L hitung itu nanti akan dibandingkan dengan L tabel, seperti itu. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian.